sahabat Q2 Learning, adik-adik, bagaimana metode de maestronya? Perhatikan, A tertinggal sejauh 600 meter. Bagikan dengan kecepatan A adalah 60, kurangi dengan kecepatan B adalah 30. 600 dibagi dengan 30 sama dengan 20. Sama. Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Q2 Learning, selamat datang di Taman Ilmu, channel pendidikan Q2 Learning bersama Kak Iqbal. Kali ini kita akan bahas bagian pertama, gerak lurus. Ada sejumlah soal-soal asyik, menarik yang akan kita telusuri bersama. Ada 7 soal, banyak, dan memang menjadi prinsip di dalam pembelajaran Kak Iqbal bahwa step ketiga, step pamungkas itu adalah harus cerdas berlatih. Oleh karena itu, Kak Iqbal perlu mengajak adik-adik para sahabat untuk mencermati pengerjaan cukup banyak soal. Kita akan mulai dari soal yang skalanya dari low order thinking skill, yang sederhana, yang low, sampai dengan yang hot, yang high order thinking skill. Sahabat Q2 Learning, terima kasih ya sudah like, dan kalau ada request entah itu sifatnya soal atau materi, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah Kak Iqbal akan merespon. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Sahabat Q2 Learning, sejatinya fisika itu indah loh. Fisika itu salah satu yang terindah di bawah kolong langit. Kak Iqbal sering menyebut bahwa fisika itu adalah puisi kehidupan. Tantangannya kemudian muncul begini, kenapa sebagian atau tidak sedikit pembelajar fisika itu justru merasa dihantui. Kak Iqbal sebut merasa dihantui dengan tantangan atau masalah. Ada yang menyebutnya sebagai masalah. Apa itu? Merasa susah untuk memahami konsep-konsep rumus-rumus fisika. Dan yang kedua adalah akibatnya ketika mengerjakan soal bingung. Ini mau menggunakan rumus yang mana, bingung memilih rumusnya atau memilah rumusnya. Itu kalau sudah tahu rumusnya. Ada juga yang memang tidak tahu, sudah lupa rumusnya. Nah, setiap masalah ada solusinya. Mari kita lihat, untuk step pertama ini kita kenali dulu tantangan dari apa yang kita sebut sebagai gerak lurus. Ada 7 loh tipe gerak lurus. Yang umum sudah sering itu adalah gerak lurus beraturan GLB, kemudian GLBB, lalu gerak jatuh bebas, lalu ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, yang masih jarang dibahas itu adalah ada loh gerak pada bidang miring naik ke atas, ini yang ke-6. Dan yang ke-7 itu adalah gerak pada lurus pada bidang miring yang ke bawah. Mapping riset yang Kak Iqbal lakukan untuk pembelajaran sampai pada tingkat sekolah menengah, itu ada 7 tipe gerak lurus yang perlu dikuasai dengan baik. Dalam hal inilah Kak Iqbal akan tunjukkan step kedua, penting memahami key maestronya. Perhatikan, ini key maestro gerak lurus. Kombinasi 3 pasangan VT sama dengan V0 plus AT, ST sama dengan V0 T plus 1/2 AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sebenarnya ketiga rumus ini berlaku untuk ke-7-7-nya. Tinggal yang kita butuhkan adalah tambahan bersifat nalar kehidupan. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana terapannya pada gerak lurus beraturan. Yang namanya gerak lurus beraturan itu kan percepatannya yang bernilai sama dengan 0. Konsekuensinya adalah semua yang ada nilai A-nya itu berarti bernilai 0.
Kenapa? Karena A-nya 0 ini, 2AS bernilai 0, ini bernilai 0, AT-nya juga bernilai 0. Sehingga muncul VT sama dengan V0, artinya kalau kecepatan awalnya 2 meter per sekon, maka 10 detik kemudian tetap saja 2 meter per sekon. Itulah yang disebut dengan kecepatan konstan. Kecepatannya tetap untuk gerak lurus beraturan. S-nya kemudian menjadi V kali T. Itu yang memunculkan kita buat segitiga. Ini adalah S, sini V, ini adalah T. Kalau S maka kalikan V kali T. Kalau diminta V maka bagikan S dengan T. Kalau diminta T maka bagikan S dengan V. Di step ketiga ini kuncinya adalah latihan, dan latihan. Sahabat Q2 Learning, kita langsung saja ke soal nomor 1 kita. Adik-adik ya, seorang siswa menggunakan sepeda Cannondale ke sekolah dengan kecepatan 10 meter per detik. Berapa lama? 8 menit. Jika kecepatan saat kembali ke rumahnya hanya separuh dari kecepatan semula, maka waktu yang dibutuhkan siswa tersebut adalah 4 menit, 8 menit, 12 menit, 16 menit, atau 20 menit. Ada yang menarik dan sangat penting di fisika, keunggulannya adalah kita bisa menyelesaikan soal dan kita butuh nalar kehidupan. Itu yang membuat fisika menjadi sangat indah. Kita mengerjakan soal tidak sekedar menghitung tetapi didasari oleh nalar kehidupan. Kita lihat soal nomor 1 kita ini selesaikan dengan 2 pendekatan, secara teori dan kemudian secara de maestro. Kalau pendekatan teori kan biasa kita tulis dulu berapa yang apa-apa saja yang diketahui. Diketahui di sini kondisinya V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Apalagi yang diketahui waktu pergerakan T1-nya adalah 8 menit. Kak Iqbal sengaja tuliskan karena kita menyelesaikan secara teori ya. Lalu diketahui berikutnya kecepatan saat kembali ke rumah hanya separuh. Berarti V2-nya itu hanya separohnya V1. Kan seperti itu. Lalu yang ditanya di dalam soal waktunya. Nah sekarang kalau sudah diketahui secara teori apa-apa yang ada di soal, maka segera masuk ke key maestronya. Key maestro kita adalah bahwa S sama dengan V kali T. Ini key maestronya. Nah, di mana nalar kehidupannya? Nalar kehidupannya mengatakan bahwa jarak dari rumah ke sekolah tentu saja sama dengan jarak dari sekolah ke rumah. Artinya S-nya ini sama, dengan demikian berarti V kali T-nya juga harus sama untuk kondisi pertama perginya maupun kondisi kedua ketika pulang. Sehingga dari sini bisa kita turunkan menjadi V1 kali T1 itu sama dengan V2 kali T2. Kak Iqbal ingatkan V1 kali T1 dengan V2 kali T2 itu bukan rumus baru ya. Dia berasal dari induknya. Tanpa ditulis juga boleh. Untuk V1 T1, V2 T2 itu. Hanya karena awal kita tulislah. Nah sekarang lihat berapa V1-nya? V1-nya 10. Berapa T1-nya? 8. Sama dengan V2-nya berapa? 1/2 dari V1. V1-nya 10 kali dengan T2, inilah yang ditanya waktunya. Sederhanakan, 10 di kiri dengan 10 di kanan bisa hilang. 1/2 di kanan pindah ke kiri menjadi pengali 2, berarti 2 kali 8, 16. Sehingga kita peroleh waktu yang ditanya itu adalah 16 menit. Nah ini dapat 16 menit. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan de maestro. Yang menjadi kunci dasar dari metode de maestro kita lihat adalah nalar kehidupannya. Coba perhatikan ya.
ketika berangkat waktunya 8 menit. Ketika pulang, kecepatan itu tinggal separuh dari kecepatan semula. Kalau kecepatannya berkurang, maka otomatis waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan bertambah. Nalar kehidupannya kan seperti itu. Nah sekarang, kalau kecepatannya disebut berkurang menjadi tinggal 1/2, berarti tinggal balik waktunya menjadi 2 kali. 2 kali dari berapa? 2 kali dari waktu mula-mula, 8 berarti sama dengan 16 menit. Ini sama dengan ini. Adik-adik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2 kita. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 90 km dengan 10 liter bensin. Jika kapasitas tangkinya 40 liter, jarak terjauh yang dapat ditempuh mobil tersebut untuk sekali pengisian bensin adalah 340 km, 360 km, 380 km, 400 km, 420 km. Keunggulan dasar dari nalar kehidupan adalah kalau misalnya bingung, ini rumus apa yang mau dipakai? Lupa rumus, bingung, memilah rumus apa yang mau dipakai, pakai nalar kehidupan. Itu bisa sangat membantu. Coba kita lihat ya. Kalau 10 liter bensin, katanya 90 km. Ya, Kak Iqbal tulis saja. Kalau 10 liter, maka bisa 90 km. Nalar kehidupannya, sekarang kalau disediakan 20 liter, menjadi 2 kali, kan berarti lebih jauh. Ya. Semakin banyak bensin, semakin jauh yang bisa ditempuh. Jadi kalau ini dibuat menjadi 20 liter, ya otomatis bisa sejauh 180. Dari mana 180? 2 kalinya. Karena ini menjadi 2 kali, ini juga menjadi 2 kali. Nah, sekarang kalau dibuat menjadi, disediakan 30 liter. Menjadi berapa kali? Menjadi berapa jarak yang bisa ditempuh? Ya betul, dia menjadi 270 km. Kenapa? Karena bensin yang tersedia di sini adalah 3 kalinya. Otomatis jarak tempuhnya juga menjadi 3 kalinya. Itu kan nalar kehidupannya, asyik sekali. Nah sekarang, soal bertanya bukan 20, bukan 30 liter, tetapi soal menginginkan ini 40 liter. Ya tinggal lihat berapa kali. Dari 10 menjadi 40 berarti 4 kali gitu. Kalau begitu jarak yang ditempuh juga akan menjadi 4 kalinya. 4 kali dari 90 sama dengan betul 360 km. Ini jawaban kita. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya, soal nomor 3. Ini sudah masuk kita pada tipe soal HOTS, High Order Thinking Skills. Dan ini adalah soal ujian nasional 2018. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter di lintasan lurus, gerak lurus. Ketika itu, mobil balap B melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Memang lebih lambat berarti bisa disusul ya. Nalar kehidupannya kan begitu. Nah sekarang maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil B adalah. Perhatikan kalau ini adalah, sebutlah ini adalah mobil A, lalu kemudian di sini sudah ada mobil B. Jarak yang ada di sini adalah sudah diketahui, sudah ketinggalan 600 meter. Nah, kecepatan A diketahui sama dengan 60. Ini 60 meter per sekon
kecepatan B diketahui 30 meter per sekon, lebih lambat. Nah, gerak menyusul ini berarti terus bergerak B suatu ketika didapat atau disusul oleh A. Katakanlah dia berada pada saat di sini di mana susul menyusul terjadi, A menyusul mobil B. Nah, perjalanan dari sini ke sini berarti B sudah bergerak selama T. Berapa waktu T-nya itu bergerak? Kita belum tahu yang jelas. Jarak yang ditempuh oleh B di sini, Kak Iqbal tulis SB-nya, itu sama dengan kembali ke Ki Maestro V kali T. V-nya berapa? V-nya B 30. Berapa waktunya? Kita belum tahu waktunya. T. Yang jelas, waktu yang dibutuhkan B untuk sampai ke titik ketika disusul itu sama saja dengan waktu yang dibutuhkan oleh A untuk tiba di situ. Nah, sekarang coba kita lihat. Jarak tempuh A kan ke sini pada saat menyusul. Jarak itu adalah V kali T. Sama aturannya. Berarti V-nya A berapa? 60 kalikan dengan waktunya berapa? Sama, waktu T. Waktu yang dibutuhkan A untuk menyusul B sama dengan waktu yang dibutuhkan B ketika disusul oleh A. Nah, sekarang perhatikan. Ternyata jarak tempuh A 60 kali T itu tidak lain daripada jarak 600 ditambah dengan jaraknya B. Ya kan? Jadi ini sama dengan 600 ditambah dengan 30 T. 600 karena memang sudah ketinggalan 600, sementara 30 T itu adalah B sudah bergerak sejauh 30 T. Nah, sehingga bisa diperoleh nilai T-nya. Tinggal kita buat menjadi, pindahkan ya 30 T ini ke kiri. Sehingga dia menjadi 60 T dikurangi dengan 30 T sama dengan 600. 60 T dikurangi dengan 30 T berarti menjadi 30 T sama dengan 600. Dari sini bisa kita peroleh T-nya sama dengan 600 dibagi dengan 30. Ini sama dengan betul 20 sekon. Nah, dapat jawabannya. Secara teori seperti itu. Sekarang sahabat Q2 Learning, adik-adik, bagaimana metode De Maestro-nya? Perhatikan, A tertinggal sejauh 600 meter. Bagikan dengan kecepatan A adalah 60, kurangi dengan kecepatan B adalah 30. 600 dibagi dengan 30 sama dengan 20. Sama. Kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya, nomor 4. Mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T berapa sekon, keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik meter. Ini soal UTBK SBMPTN 2019 masuk pada klasifikasi High Order Thinking Skills. Tingkat kesulitannya butuh analitik, skill yang bagus. Nah, mari kita selesaikan dengan pendekatan teori maupun dengan pendekatan De Maestro. Sebenarnya pendekatan teorinya adalah bagian dari kerangka metode De Maestro. Tetapi kalau cara praktisnya kita selesaikan secara tersendiri. Nalarnya bahwa dia bergerak saling menjauh, maka katakanlah berangkatnya dari sini ya. Nah, ini satu ke kiri, satu ke kanan.
Mobil A yang dengan kecepatan 20 meter per sekon bergerak ke kiri, sementara mobil B, ini yang kiri adalah A, yang kanan adalah B, ini bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kira-kira sketsanya seperti itu. Nah, T-nya pada saat T tertentu, keduanya setelah bergerak T ya, keduanya sudah berjarak. Nah, gini. Jarak itu adalah 1.200 meter. Kita tulis saja, ini ternyata 1.200 meter. Kapan itu? Setelah bergerak T. Nah, berarti kita bisa peroleh bahwa sebenarnya ini kan jaraknya ini adalah V kali T. Kembali ke Ki Maestronya, S sama dengan V kali T. Pendekatan teorinya berlaku untuk A yang bergerak ke kiri maupun B yang bergerak ke kanan dengan V-nya masing-masing, yang jelas T-nya sama. Berarti untuk A jarak tempuhnya V kali T berarti 20 kalikan dengan T. T-nya belum diketahui. Sementara jarak tempuhnya B itu adalah kecepatannya 30 kalikan dengan T. Dan setelah bergerak T itu jaraknya sudah 1.200. Kalau begitu 1.200 ini tidak lain daripada jaraknya yang ditempuh A 20T ditambah dengan jarak yang ditempuh B 30T. Jadi kita bisa tulis menjadi 20T ditambah dengan 30T. Nah, 1.200 ini sama dengan 20 tambah 30 berarti 50 T. Kita bisa persederhana dengan memperoleh T. Dalam hal ini nolnya bisa habis, berarti 5T sama dengan 120. Atau T-nya sama dengan 120 dibagi dengan 5. 120 bagi 5 berapa? Betul. 24 sekon. Jadi sampai di situ kita sudah tahu bahwa bukan 12, bukan 12, bukan 12. Yang harus ada waktunya itu 24 sekon. Berikutnya yang ditanya adalah jarak tempuh mobil A. Nah, jarak tempuhnya kan kita sudah tahu berapa itu 20 T. T-nya sudah diperoleh sama dengan 24, tinggal masukkan. Sehingga diperoleh bahwa jarak tempuhnya A, S-nya A sama dengan 20 kali T-nya berapa? 24. Ini sama dengan, betul, 480 bersatuan meter. Sehingga kita peroleh jawaban delta. Ya. Itu pendekatan secara teori. Menurut Kak Iqbal sebenarnya di dalam fisika dengan pendekatan teori seperti ini sudah asik. Yang jelas nalar kehidupan kita berjalan dengan baik. Kita memahami dengan baik Ki Maestronya. Dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Secara teori pun sebenarnya tidak lama-lama bagaimana. Meskipun tetap saja butuh waktu. Itu sudah sangat bagus. Nah sekarang, tapi selalu kan kalau Kak Iqbal mengajar selalu ditanya, terus metode de maestronya gimana? Atau tepatnya sebenarnya metode praktis de maestronya gimana? Nah mari perhatikan. Waktu yang dibutuhkan adalah berapa jarak total? 1.200 bagikan dengan jumlahkan kecepatan 20 tambah 30 50. 0 habis, 120 bagi 5 24. Ini sama. Ketika ditanyakan berapa jaraknya A, tinggal kecepatannya A sama dengan 20 kalikan dengan waktunya 24 sama dengan 480. Dapat sama. Kita lanjutkan dengan soal nomor
Berikutnya, mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.500 meter. Nah, kalau tadi soal kita pada yang sebelumnya, itu bersama lalu kemudian berpisah. Nah, sekarang ini justru terpisah. Kan logikanya begitu. Nah, sekarang kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati. Jadi sangat mudah sebenarnya, sama dengan di kehidupan ada pergerakan dari terminal seperti ini berjauhan, ada juga mobil yang kemudian saling mendekati. Nah, ini yang sekarang maunya adalah saling mendekati. Berapa kecepatan masing-masing? 70 meter per sekon untuk mobil A dan 80 meter per sekon untuk mobil B. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan adalah, sahabat Kitu Learning dan adik-adik, tipe soal seperti ini adalah tipe soal yang menjadi kegemaran di TPA maupun TPS. Tes potensi akademik, tes potensi skolastik, juga tes bakat skolastik. Sehingga ini kerap sekali muncul seperti di tes CPNS, tes masuk S2, S3, model-model saling mendekati, saling menyusul, saling berpapasan, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya secara teori dulu. Sketsanya kita tahu bahwa katakanlah mobil A berada di sini. Kan terpisah. Mobil B-nya ada di sini. Di kanan. Lalu kemudian mereka saling mendekati. Nah, sebutlah seperti itu, ini mendekat ke sini. Sampai pada suatu titik mereka bertemu. Sinilah tempat bertemunya. Sini muncul mobil A, sini muncul mobil B. Nah, diketahui kecepatannya mobil A, itu kecepatannya adalah 70 meter per sekon, sementara untuk mobil B, itu kecepatannya adalah 80 meter per sekon. Kalau Kak Iqbal sekarang tanya, lantas sudah berapa jarak yang ditempuh A sampai dia bertemu dengan B? Ya, jarak kembali ke S sama dengan V kali T. Ki maestronya kan kembali ke sini. V-nya berapa untuk A? Karena kita inginkan A pertama. Ya 70. Berapa T-nya? Ya belum tahu. Berarti ini jaraknya A sama dengan 70 kali T. Sampai mereka berpapasan, waktunya B juga kan sama, T juga. Nah, sekarang kita bisa peroleh berapa jarak yang sudah ditempuh B sampai bertemu dengan A. V kali T juga. Cuma V yang dipakai adalah tentu saja V-nya B. Nggak mungkin dong bertukar kecepatannya. V-nya B berapa? 80. Waktunya sama, yaitu T. Nah, sekarang berapa jarak terpisah mereka? Keseluruhan mereka terpisah sejauh 1.500 meter. Dan ternyata itu bisa didekati dengan model setelah A menempuh 70 T dan setelah B menempuh 80 T. Jarak inilah yang bernilai 1.500. Atau bisa dengan kata lain tambahkan aja jarak tempuh A dengan jarak tempuh B. Sehingga ini boleh ditulis menjadi 70 T itu dari A tambah dengan 80 T dari B. Bergerak 70 T, bergerak 80 T, jarak yang diperoleh adalah gabungan penjumlahan dan itu sama dengan 1.500. Baik, kita lanjutkan. Berarti ini sama dengan 1.500, 70 tambah 80 menjadi 150 T. 150-nya ada 0 bisa hilang, 0 ada 15 bisa hilang, tinggal di sini 10, di sini 1. Berarti kita peroleh T-nya sama dengan 10 sekon. Secara teori seperti itu. Nah, sama. Pasti sekarang bertanya, Kak Iqbal, lalu bagaimana metode praktis de maestronya? Yaitu istilah yang tepatnya metode praktis de maestronya. Perhatikan. Jarak tempuh secara total dari keduanya sama saja dengan jarak antara kedua mobil. Berapa jaraknya? 1.500.
Bagikan dengan saling mendekati, tambahkan kecepatannya 70 tambah dengan 80 sama dengan 150. 150 bisa hilang 150, tinggal di atas 10, berarti 10/1 sama dengan 10 sekon. Sama hasil ini. Kita lihat soal nomor 6 kita untuk tingkatan HOTS, soal HOTS. Dalam sebuah lomba lari estafet keluarga, seorang ayah dan ibu bersama 2 anaknya harus menempuh etape masing-masing 100 meter. Lari estafet ya. Mereka targetkan menyelesaikan seluruh etape dalam 2/4 menit, masing-masing 100 meter. Kalau ini kita sketsa, maka kita bagi menjadi 4 etape. Masing-masing harus menempuh 100 meter. Kan begitu maunya soal. Logis saja. Enaknya fisika itu dia berakar pada kehidupan. Sehingga yang dibutuhkan itu sangat penting, namanya nalar kehidupan. Nah sekarang waktu tempuhnya 2/4 menit ya. 1 menit berapa sekon? 60. Kalau 2 menit 120. Kalau 1/4 menit, 1/4-nya 60, 15. Berarti sebenarnya ini boleh saja kita tulis 120 tambah 15 atau 135 sekon. Kenapa kita menginginkan sekon? Karena jawaban sama-sama menginginkan sekon. Nah sekarang, sebutlah ibu yang ada di depan. Pelari pertamanya ibu, lalu kemudian anak. Ini anak pertama, ini anak kedua pelarinya. Lalu di belakang terakhir etapenya adalah ayah. Tugasnya sekarang, kecepatannya ibu berapa? Kecepatan ibu 2 meter per sekon. Sehingga dari sini kita bisa peroleh berapa waktu yang digunakan oleh ibu. Nah, Kak tulis saja T ibu. Ya tinggal bagikan. Karena konsep dasarnya adalah S sama dengan V kali T. Kalau T berarti S per V, itu jangan dianggap rumus baru. Dia tetap dari S sama dengan V kali T. Nah sekarang karena T diinginkan bagikan. Berarti 100 bagi 2. Ini sama dengan, kayak Iqbal tulis ya, untuk 100 bagi 2. Berarti ini sama dengan, betul, 50 sekon. Oh ibu menggunakan waktu 50 sekon baru bisa menyerahkan tongkat estafetnya kepada anak pertama. Nah sekarang anak pertama berapa kecepatannya? Wah ini lebih cepat, dia bisa 5 meter per sekon. Lari dia dengan kecepatan 5 meter per sekon, juga menempuh 100 meter. Berarti dia membutuhkan waktu untuk anak pertama, itu sama dengan bagi saja 100 bagi 5. Betul, 20 sekon. Kita langsung ya sekarang. Bagaimana dengan anak kedua? Kecepatannya ternyata menurut soal 4 meter per sekon. Berapa waktu yang dia butuhkan? Bagi jarak dengan kecepatan 100/4. Oh anak kedua membutuhkan sama dengan 25 sekon. Nah sekarang kita lihat ibu sudah ngambil 50 sekon. Anak pertama ngambil 20 sekon. Sudah berapa? 70 sekon. Kemudian anak kedua mengambil 25 sekon. Berarti sudah berapa? Betul, sudah 95. Ketiga orang ini sudah menggunakan waktu sama dengan 95 sekon. Padahal waktu yang tersedia itu 135 sekon. Yang sudah terpakai 95 sekon. Pertanyaannya sekarang, berapa waktu yang dipakai oleh ayah? Ya berarti sisanya kan? Sisanya adalah 135 dikurangi dengan sudah dipakai 95. Berapa sekon itu?
Betul, 40 sekon. Nih, dapat. Sahabat Q2 Learning, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 7. Asyik. 2 buah kereta masing-masing dengan laju 20 km per jam dan 40 km per jam bergerak saling mendekat pada sebuah jalur lurus. Tadi kita sudah bahas bagaimana kalau saling mendekat. Ketika jarak antara keduanya 80 km, masih berjarak 80 km, ya, seekor burung terbang dari kereta pertama dengan laju 60 km per jam menuju ke kereta kedua. Ada burung yang terbang. Ini sambil bergerak, ini begini keretanya. Ada burung yang terbang dari sini. Nah, sampai di kereta kedua, burung segera kembali lagi ke kereta pertama. Lalu terus menerus, padahal ini kereta juga sudah semakin dekat. Demikian seterusnya burung terbang bolak-balik antar kedua kereta. Apa pertanyaan di dalam soal? Jarak total yang ditempuh oleh burung selama bolak-balik ini. Tentu tidak bisa kita datang menggunakan meteran untuk menghitung itu. Tetapi dengan menggunakan nalar kehidupan, dibantu dengan alat bantu fisika bernama matematika, penghitungan, maka bisa kita selesaikan soal ini. Sahabat Q2 Learning, agar asyik waktu-waktu para sahabat untuk menyelesaikan, memahami dan mendalami apa yang kita sudah bahas, maka Kak Iqbal persilahkan untuk menyelesaikan soal ini secara prinsip, konsep teori maupun metode praktisnya sudah Kak Iqbal tunjukkan. Tinggal jawab dan silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kak Iqbal tunggu ya. Dia akan menjadi menggairahkan. Kita harus cerdas berlatih. Step 1, step 2, dan step 3 pamungkasnya adalah cerdaslah di dalam berlatih. Silakan dilatih. Sahabat Q2 Learning, adik-adik sekalian para penikmat asyiknya belajar fisika. Demikian tadi kita membedah secara tuntas. Mulai dari step pertama mengenali tantangan dari gerak lurus. Kemudian kita masuk pada bagaimana key maestronya. Ya, mengenali, memahami dengan baik key maestronya. Kemudian kita telusuri, kita selami, kita jelajahi. Step yang ketiga yaitu cerdas berlatih soal. Dan semoga ini bermanfaat. Berikutnya silakan ikuti bagian kedua, 3, dan 4 dari materi fisika gerak lurus secara tuntas di Q2 Learning, channel pendidikan Q2 Learning bersama Kak Iqbal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.